Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Fasha. Saya Yurika Lestarini. Saya Akna Kumala Fitriani. Saya Khalifah Manisdani. Perkenalkan, nama saya Nani. Kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang perkembangan ilmu alamiah dasar. Bagaimana awal mula muncul ilmu alamiah dasar? Ilmu alam ini muncul sebenarnya diawali oleh proses pengamatan dari manusia itu sendiri. Jadi manusia mencoba untuk mengamati gejala-gejala alam yang terjadi. Kemudian dari hasil pengamatan mereka mencoba untuk meningkatkan daya pikir mereka. Setelah daya pikirnya meningkat, lalu manusia ini mulai mencoba untuk bereksperimen. Nah, kemudian mereka menggabungkan antara pengamatan dengan eksperimen yang mereka lakukan, maka lahirlah yang disebut ilmu alam. Ilmu alam ini awal muncul di Asia. Jadi kita perlu berbangga hati karena pertama kali ilmu ini muncul di Asia. Ya, dari Asia baru merambah ke Yunani, dari Yunani kembali lagi ke Asia Timur, dari Asia Timur baru ke Eropa. Ya, ternyata Eropa itu yang terakhir. Yang pertama kali menemukan ilmu adalah di Asia, maka kita perlu berbangga hati. Untuk lebih jelas lagi bagaimana tentang perkembangan ilmu alam ini, maka kita akan mengkategorikan perkembangan ilmu alam ini ke dalam 4 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman kuno, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat adalah zaman modern. Bagaimana ilmu pengetahuan pada zaman kuno? Dalam zaman kuno ini ilmu pengetahuan masih sebatas pengamatan saja. Ya, jadi di masyarakat di zaman kuno ini tidak ada yang berani untuk mencoba mencari sebab dari gejala-gejala yang terjadi di alam ini. Kalaupun ada semacam eksperimen, itu hanya sebagai eksperimen yang spekulatif saja, ya, atau trial error. Jadi belum ada keinginan untuk mencoba dan menggali bukti-bukti mengenai kejadian alam yang ada di zaman Yunani kuno, zaman kuno ini. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, manusia sudah mulai berpikir untuk menggali gejala-gejala alam yang ada. Jadi mereka tidak hanya sebatas mengamati, tapi mereka sudah mulai mencari bukti-bukti, ya, dan juga mencoba bereksperimen akan gejala-gejala alam yang terjadi. Karena mereka sudah berani bereksperimen, maka pada zaman Yunani kuno ini lahirlah beberapa ilmuwan yang diantaranya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ilmuwan yang pertama yang lahir pada zaman Yunani kuno adalah Thales. Thales ini adalah seorang ahli filsafat dan juga matematika. Dia berpendapat bahwa pangkal dari segala sesuatu adalah air. Itu adalah Thales. Yang kedua Pythagoras, ya, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pythagoras ini adalah orang atau ilmuwan pertama yang menetapkan bahwa unsur sebuah benda itu ada 4 unsur. Terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, kemudian air, api, dan juga udara. Pythagoras juga seperti yang kita tahu mengemukakan dalil Pythagoras pada segitiga siku-siku. Ya, beliau mengatakan bahwa kuadrat terpanjang garis miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat alas dan juga tinggi dari segitiga tersebut. Ilmuwan yang berikutnya adalah Socrates. Nah, ini sering kita dengar ya dalam pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada di kampus. Socrates ini bisa dikatakan adalah bapak ilmuwan pada waktu itu. Karena dengan adanya Socrates itu masyarakat lain terdorong juga untuk mencari kebenaran gejala alam yang terjadi pada saat itu. Jadi bisa dikatakan bapak pelopor ilmu pengetahuan pada zaman itu, Socrates, ya. Kemudian ada juga Leucippus dan Demokritos. Nah, Leucippus dan Demokritos ini adalah penemu atom. Ya, dia berpendapat bahwa segala zat itu memiliki sebuah inti yang disebut atom, dan atom tidak bisa dimusnahkan dan juga tidak bisa dibagi-bagi. Lalu Aristoteles ini menemukan atau menguatkan pendapat dari Pythagoras. Ya, kalau Pythagoras mengatakan ada 4 unsur benda, kemudian Aristoteles menguatkannya bukan 4 tapi 5 unsur benda, yaitu air, api, udara, kemudian tanah, dan satu lagi adalah ether. Keempat unsur yang satu dengan yang lain itu bisa berubah jadi unsur yang lain, hanya satu yang tidak bisa berubah, yaitu ether. Itu dari Aristoteles. Yang terakhir adalah Archimedes. Archimedes ini adalah ahli matematika dan juga fisika serta mekanika.
Archimedes ini memiliki teori di mana massa benda yang mengapung pada air itu akan berkurang seiring dengan besar sedikitnya tekanan air. Berikut adalah para ilmuwan yang lahir di zaman Yunani kuno. Zaman kedua adalah zaman pertengahan, akan coba disampaikan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan ilmu alamiah dasar, yaitu pada zaman pertengahan dan zaman modern. Untuk zaman pertengahan yang pertama adalah zaman alkimia. Selain 4 unsur yang telah dikemukakan oleh ahli dari Yunani, di sini alkimia menambahkan 3 unsur, yaitu yang pertama air raksa, yang kedua belerang, yang ketiga yaitu garam. Untuk zaman pertengahan yang kedua yaitu zaman latrokimia. Di dalam zaman latrokimia ini ada beberapa tokoh. Di antaranya yang pertama adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli aljabar dan aritmatika. Dalam bukunya Al-Jabr wal Ghulaba, pengutuhan kembali dan pembandingan, memperkenalkan asas algoritme yang merupakan sistem hitungan nilai angka menurut tempat kanan kiri, yaitu satuan, puluhan, dan seterusnya. Hal ini kemudian menjadi dasar sistem desimal. Untuk tokoh kedua pada zaman latrokimia yaitu Narizi. Narizi menulis buku mengenai cuaca dan iklim, serta pengetahuan tentang bintang. Narizi juga membuat planeterium dan alat bantu ilmu tentang bintang. Kemudian untuk tokoh yang ketiga pada zaman latrokimia yaitu Al-Razi. Di Eropa, Al-Razi dikenal dengan sebutan Razes, merupakan tokoh kedokteran dan kimia. Beliau orang pertama yang mendiagnosa penyakit cacar dengan membedakan cacar air dan cacar merah. Selain itu, Razes juga menemukan air raksa. Kemudian tokoh keempat dari zaman latrokimia yaitu Ibn Sina, dikenal dengan nama Avicenna dalam tokoh kedokteran. Buku Al-Qanun Fiktif, pedoman kedokteran adalah buku terluas yang digunakan dalam dunia kedokteran. Kemudian untuk yang tokoh kelima yaitu Ibn Baitar. Di dunia barat dikenal nama Alpetarius, seorang ahli tumbuh-tumbuhan yang mengarah pada apli sains di bidang obat-obatan. Dalam bukunya, Ibn Baitar mengumpulkan 1.400 ramuan. Untuk tokoh yang keenam pada zaman latrokimia yaitu Al-Asma'i, merupakan sarjana hewan. Dalam bukunya ia menguraikan tentang singa, harimau, gajah, dan unggas. Secara garis besar, sumbangan bangsa Arab dalam perkembangan pengetahuan alam adalah yang pertama, menerjemahkan karya-karya peninggalan Yunani. Yang kedua, mengembangkan metode eksperimen sehingga memperluas pengamatan dalam bidang kedokteran, obat-obatan, astronomi, dan biologi. Untuk yang ketiga, memantapkan sistem bilangan dengan dasar 10. Setelah menjelaskan zaman pertengahan, adapun zaman modern. Pada zaman modern ini, pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai pertengahan sudah banyak, namun belum tersusun secara rapi dan sistematis. Menurut jalan pikiran tertentu, biasanya masih diwarnai dengan berpikir ahli filsafat, agama, atau mistik. Untuk tokoh yang ada pada masa modern ini, yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus merupakan ahli astronomi, matematika, dan pengobatan. Ia juga berpendapat bahwa matahari ialah pusat tata surya. Bumi mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Untuk tokoh yang kedua yaitu Galileo Galilei, pakar yang menemukan 4 hukum gerak, penemuan tata bulan planet Jupiter, mendukung heliosentrisme dari Copernicus dan hukumnya Kepler. Ia juga menegaskan bahwa bulan tidak datar. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Evangelista Torricelli, ahli fisika yang berhasil menemukan termometer udara. Untuk tokoh yang keempat yaitu Antonio Lawrence Lavoisier,
yaitu pelopor di bidang kimia, menemukan hubungan zat asam dan udara dalam pembakaran, dan menemukan sifat asam dan basa pada suatu zat. Untuk tokoh yang kelima yaitu Anthony van Leeuwenhoek, ahli biologi, penemu mikroskop. Ia juga penemu spermatozoa, anjing, kelinci, ikan, dan manusia. Untuk tokoh yang keenam yaitu Blaise Pascal, seorang ahli yang menemukan pemikiran prinsip komputer. Untuk ahli yang ketujuh yaitu John Dalton, penemu teori atom dan multiple property. Dia juga menemukan kasus buta warna pada manusia. Untuk ahli yang kedelapan yaitu ahli terakhir dalam zaman modern yaitu Johannes Kepler, mengemukakan 3 hukum tentang pedoman planet mengelilingi matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama, orbit dari semua planet berbentuk elips. Untuk yang kedua, dalam waktu sama garis penghubung planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Kemudian untuk yang ketiga, pangkat 2 dari waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 dari jarak dengan matahari. Sekian penjelasan dari zaman pertengahan dan zaman modern. Untuk selanjutnya yaitu zaman IPA klasik akan dijelaskan oleh rekan saya Agna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IPA klasik. IPA klasik berdasarkan kata klasiknya sendiri yaitu mengacu atau mengarah lebih ke tradisional ya. IPA klasik merupakan suatu proses ilmu pengetahuan alam di mana teori dan eksperimennya saling berhubungan, memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. Ada beberapa ciri dari IPA klasik. Yang pertama, lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. Yang kedua, mendeskripsikan gejala-gejala alam. Dan yang ketiga, penekanannya lebih secara kualitatif. Pada IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik serta mengacu pada hal-hal yang berskala besar dengan kaidah pengkajian menggunakan cara yang tradisional. Tanpa disadari, banyak sekali penerapan IPA klasik dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti contoh pembuatan gula kelapa, pembuatan ikan asin, telur asin, dan yang lain sebagainya. Contoh penerapan IPA klasik dalam kehidupan sehari-hari tadi yaitu pembuatan gula kelapa yang merupakan suatu proses fisika dan kimia yang tinggi tingkatannya. Pakar fisika membedakan antara fisika klasik dengan fisika modern sebagai berikut. Yang pertama, dinikmati langsung gerakan benda dalam mekanika. Yang kedua, penglihatan teori cahaya. Yang ketiga, pendengaran dengan suara. Yang keempat, interaksi antara komponen dan perkembangan pengamatan, indera rasa, termodinamika, dan yang terakhir, listrik magnetik. Fisika klasik terbatas mempelajari komponen materi dan alat bantu sebagai penelitiannya. Sehingga nantinya itu yang ditunjukkan atau yang dihasilkan lebih bersifat kuantitatif. Sekian penjelasan materi IPA klasik dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Meme yaitu IPA modern. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang IPA modern. IPA modern muncul berdasarkan hasil penelitian juga pengujian dan telah mengalami pembaruan dan keterkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Proses canning atau metode pengawetan dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam kaleng seperti misalnya pengalengan ikan dan buah-buahan. Dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan biologi, kimia, biokimia, dan lain-lain adalah hasil dari perkembangan IPA modern pada masa kini. IPA modern yang diperoleh berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah disertai pengujian yang berulang-ulang hingga mendapatkan ilmu yang mantap, baik ilmu terapan maupun ilmu murni. Contoh kegiatan IPA modern ini misalnya pemanfaatan energi matahari guna kegiatan yang berkaitan dengan listrik untuk transportasi, industri, dan rumah tangga adalah pemanfaatan foton untuk menimbulkan aliran muatan listrik atau yang biasa disebut dengan elektron. Karena adanya perbedaan panas sehingga terbentuk sel pembangkit listrik. Tungku sinar matahari juga banyak digunakan namun hanya berprinsip pada titik lensa cekung.
Maka dari energi panas bumi dapat menghasilkan tenaga listrik. Contoh lain adalah proses dari energi biogas. Hal ini berkaitan dengan alam lingkungan. Agar memiliki suasana yang bersih, terlintas pemikiran untuk memanfaatkan sisa organisme. Sisa organisme itu akan mengalami proses dengan bantuan bakteri yang akan menghasilkan gas CH4 atau yang biasa disebut dengan gas metana, kemudian CO2 ataupun karbon dioksida, CO, karbon monoksida, dan HS2, hidrogen sulfida, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sekian penjelasan dari saya tentang IPA modern, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Leo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cabang ilmu alamiah dasar. Cabang ilmu alamiah dasar merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu alamiah dasar juga dapat dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam dan semua turunannya, seperti biologi, fisika, dan kimia. Konsep dasar tentang ilmu pengetahuan alam meliputi pertama, ada fisika. Fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Yang kedua, ada kimia. Kimia merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Yang ketiga, ada biologi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi dibagi atas cabang-cabang antara lain. Yang pertama, ada botani. Botani adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang seluk-beluk tentang tumbuhan. Botani merupakan salah satu bidang kajian dalam biologi yang khususnya diri dalam mempelajari seluruh aspek biologi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada zoologi. Zoologi adalah cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Ilmu ini antara lain meliputi anatomi, perbandingan, psikologi hewan, biologi molekular, etologi, ekologi, perilaku, biologi evolusioner, taksonomi, dan paleontologi. Kajian ilmiah zoologi dimulai sekitar abad ke-16. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah suatu studi struktur luar atau bentuk makhluk hidup. Morfologi terpakai oleh berbagai cabang ilmu. Seharfiahnya, morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk. Beberapa ilmu yang menggunakan nama morfologi antara lain, yang pertama ada morfologi linguistik, ilmu tentang morfem-morfem dalam bahasa. Yang kedua ada morfologi biologi, ilmu tentang bentuk organisme, terutama hewan, tumbuhan, dan mencakup bagian-bagiannya. Yang ketiga ada geomorfologi, ilmu tentang batuan dan bentuk luar bumi. Yang keempat, ada anatomi. Anatomi adalah suatu studi tentang struktur dalam atau bentuk dalam makhluk hidup. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti memotong. Adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Terdapat juga anatomi hewan atau zootomi dan anatomi hewan, tumbuhan atau fitotomi. Yang kelima ada fisiologi. Fisiologi adalah studi tentang fungsi bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Fisiologi adalah turunan biologi yang mempelajari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan, menjalankan fungsi fisik dan kimiawi untuk mendukung kehidupan. Yang terakhir ada sitologi. Sitologi adalah suatu studi tentang sel secara mendalam, meliputi struktur molekul dan lain-lain. Biologi sel
juga disebut sitiologi dalam bahasa Yunani. Keitos atau wadah adalah ilmu yang mempelajari sel. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan ilmu alamiah dasar ya. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah bahwa ilmu alamiah dasar pertama kali diciptakan oleh hasil dari pengamatan manusia, kemudian dikembangkan lagi dengan daya pikir mereka, lalu dijadikan sebuah eksperimen sampai pada akhirnya bisa menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan pertama kali berkembang di Asia, kemudian di Yunani, lalu kembali ke Asia Timur dan juga ke Eropa. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan terdiri dari 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman kuno, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat zaman modern. Hasil dari ilmu pengetahuan alam ada 2, yaitu ada yang berupa IPA klasik dan juga IPA modern. Dalam kajian IPA klasik itu masih bersifat tradisional, sedangkan pada kajian IPA modern itu sudah melupakan atau melibatkan berbagai macam eksperimen yang melibatkan teknologi, sehingga hal yang dihasilkan bisa lebih baik daripada IPA klasik. Kemudian cabang dari ilmu pengetahuan alam itu ada 3. Yang pertama ada fisika, yang kedua ada kimia, yang ketiga ada biologi. Dalam kajian biologi dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, diantaranya ada botani, kemudian zoologi, lalu morfologi, kemudian anatomi, fisiologi, dan sitologi. Saya rasa itu dari penjelasan dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.